INATA adalah singkatan dari Indonesian Thyroid Association atau Perkumpulan Tiroid Indonesia, PTI. Setelah dideklarasikan di Bandung tahun 2019, diteruskan dengan Kongres Nasional INATA pertama 13 Februari 2021, pengurus besar INATA segera membentuk dan menyusun program kerja. Di Indonesia ada 16 cabang INATA. Salah satu program kerja adalah merayakan Pekan Kesadaran Tiroid Internasional yang diselenggarakan setiap tanggal 23 Mei sampai 31 Mei. Pada tahun 2021 ada acara yang istimewa yang disebut sebagai Pekan Kesadaran Tiroid Internasional atau International Thyroid Awareness Week yang diselenggarakan setiap tanggal 25 sampai 31 Mei. Para sahabat, kalau kita lihat acara-acara Pekan Kesadaran ini, semuanya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran baik dokter, para medis, keluarga, dan pasien agar selalu senantiasa waspada dan mendeteksi dini kelainan-kelainan tiroid. Salah satu acara yang paling menarik adalah lomba poster dan video edukasi tiroid secara awam. Sebagai Ketua Pengurus Besar INATA, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus INATA cabang, kepada seluruh anggota INATA, kepada seluruh pemerhati tiroid dan keluarga, terutama organisasi masyarakat yang berjuang membela tiroid Indonesia, bahwa pada Pekan Kesadaran Tiroid yang ke-13 tahun 2021 selalu memberikan dukungan, antara lain mengirimkan video, mengirimkan poster edukasi tiroid kepada awam. Terima kasih ini tujuannya untuk mengembangkan dan selalu memberikan kesadaran kepada para awam di masyarakat. INATA tetap semangat, kompak, dan maju terus di masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh penasehat Indonesian Thyroid Association (INATA). Yang pertama, Profesor Dr. Johan S. Masyur, SPPD KMD SPKN dari INATA Cabang Bandung. Profesor Dr. Ketut Swastika, SPPD KMD dari INATA Cabang Denpasar. Profesor Dr. Imam Subekti, SPPD KMD dari INATA Cabang Jakarta. Selanjutnya, Dr. Dimyanti Ahmad, spesialis bedah onkologi dari INATA Cabang Bandung, dan Profesor Dr. Tono Juwantono, spesialis obstetri ginekologi konsultan dari INATA Cabang Bandung. Yang saya hormati Ketua Umum INATA periode 2021 sampai dengan 2024, Dr. Cokorda Gede Dalem Pemayun, SPPD KMD. Yang saya hormati Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuono, PhD, SPPD KMD. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih, SHMH. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Poster dan Video Edukasi Tiroid. Yang saya hormati tamu undangan, perwakilan dari Pita Tosca dan peserta Lomba Poster dan Video Edukasi Tiroid. Dan yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota INATA di seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun secara virtual. Terima kasih atas kehadiran para guru besar, senior, dan rekan sejawat dari INATA cabang seluruh Indonesia, beserta tamu undangan sekalian, dalam acara Malam Puncak Peringatan International Thyroid Awareness Week ke-13 tahun 2021, Indonesian Thyroid Association. Sebelum kita bersama-sama mengikuti acara Malam Puncak Peringatan International Thyroid Awareness Week ke-13 tahun 2021 INATA, izinkan saya, Stefani Adelia, selaku pembawa acara pada malam hari ini, untuk membacakan seluruh susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari Ketua PB INATA dan dari Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan keynote speech mengenai Management of Thyroid Cancer in Indonesia, Past, Present, and Future. Selanjutnya akan ada parade poster dan video edukasi dari peserta Lomba Edukasi Tiroid, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Lomba Poster dan Video Edukasi, doa, dan diakhiri dengan penutup. Selaku pembawa acara pada malam hari ini, saya juga akan didampingi oleh senior saya, Dr. Tania Tejo Minulyo, SPPD KMD. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk dalam sikap siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
acara berikutnya, kami mohonkan sambutan dari Ketua Umum PB Inata periode 2021 sampai dengan 2024, Dr. Cokorda Gede Dalam Pemayun SPPD KMD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada MC yang telah memimpin acara ini. Yang terhormat Prof. Johan sebagai deklarator dan seluruh guru besar yang mendeklarasikan Indonesian Thyroid Association tahun 2019. Yang kedua juga saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua PBID, Dr. Daeng Muhammad Fakih SHMH, dan juga terutama dari deklarator Inata juga sebagai Bapak Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saksono Harbuono PhD, SPPD KMD yang berkenan ikut bersama kita memberikan keynote speaker. Dan tentu saja apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada semua guru besar yang bersedia menjadi juri dalam lomba edukasi tiroid dan poster dalam bentuk video. Para sahabat semuanya yang peserta lomba maupun tiroid dan bentuk poster dan video, selamat datang. Terima kasih. Dan juri-juri yang berkualitas ini sudah menilai. Dan tadi informasinya hanya ada 3 yang terbaik akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri, yaitu Profesor Johan Mansur. Para guru besar, Ketua Cabang Inata di seluruh Indonesia, maka dari itulah saya juga harus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua ketua cabang Inata karena aktivitasnya sangat masif, mulai dari webinar medis, webinar ilmiah, dan juga aktivitas talk show, termasuk juga serial Instagram Live yang semuanya terkait dengan thyroid awareness, kewaspadaan atau kesadaran. Semuanya mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Banten, Jakarta, sampai dengan ke ujung utara dan timur, Sulawesi Utara, ikut semuanya rame-rame kita melaksanakan kegiatan yang sangat istimewa ini. Momentum ini memang kita pakai untuk cara kita untuk merekatkan satu sama lain. Karena di organisasi Seminat Inata ini tercampur baur semuanya, bedah onkologi, anak, mata, obstetrik, ginekologi, dan lain-lain. Dengan media ini, mari kita terus melakukan konsolidasi dan lebih kompak untuk menghandle kasus-kasus tiroid, baik aspek pencegahan, aspek terapi terpadu dengan baik melalui media-media yang ada. Dan sebagai akhir kata, segala kekurangan pada acara ini tentu saja ada. Kita perbaiki sama-sama, dan sebagai salam akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Dr. Cokorda Gede Dalam Pemayun SPPD KMD atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih, SHMH. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ketua Perkumpulan Tiroid Indonesia atau Indonesian Thyroid Association, dokter-dokter
Cokorda Gede Dalem Pemayun SPPD KMD, dan tentunya yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, jajaran aktivis, kawan-kawan yang bergabung di dalam perkumpulan tiroid Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ucapkan selamat dan sukses kepada kawan-kawan perkumpulan tiroid Indonesia yang sedang melakukan atau menyelenggarakan malam puncak hari peringatan International Thyroid Awareness Week di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kampanye tentang pengendalian atau pencegahan tiroid baik di Indonesia secara khusus maupun secara internasional di dunia ini berjalan dengan baik, dan kami sangat berharap partisipasi kawan-kawan perkumpulan tiroid Indonesia akan semakin baik, semakin maju, sehingga penuntasan kasus-kasus tiroid, pencegahan kasus-kasus yang tiroid yang terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa diatasi dengan baik. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa persoalan tiroid ini persoalan yang tidak mudah untuk kita atasi bersama, karena beberapa data di dunia disampaikan bahwa kemungkinan orang yang terkena risiko gangguan tiroid ini bisa mencapai di atas 1 miliar. Bahkan kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan tiroid itu belum dengan secara baik terdiagnosa dia mengalami gangguan tiroid. Bahkan mungkin ada data yang mengatakan ada sekitar 60% orang yang sebenarnya mengalami gangguan-gangguan seperti gangguan tiroid, tetapi tidak terkonfirmasi secara baik bahwa itu diketahui terdiagnosis sebagai gangguan tiroid. Oleh karena itu, kampanye untuk mendeteksi, kemudian kampanye untuk mengobati, kampanye untuk mencegah timbulnya gangguan-gangguan tiroid atau penyakit tiroid, ini sangat penting untuk kita terus-menerus galakkan agar penyakit tiroid atau gangguan-gangguan tiroid yang menyerang masyarakat bisa kita bantu, kita atasi dengan baik. Karena semuanya mungkin para aktivis di Perkumpulan Tiroid Indonesia menyadari bahwa gangguan tiroid ini sangat kurang baik akibatnya kepada tubuh kita. Yang paling ekstrim mungkin sampai mengganggu pertumbuhan tubuh kita, mengganggu pertumbuhan sel-sel tubuh kita, termasuk mengganggu pertumbuhan otak kita, sehingga akan lahir anak manusia yang mungkin mengalami gangguan kecerdasan, mengalami gangguan kehidupan tubuhnya, ya, untuk menopang kegiatan sehari-hari di kemudian hari. Kemudian gangguan tiroid juga akan menimbulkan persoalan metabolisme yang besar bagi tubuh manusia, sehingga fungsi dari organ tubuh, fungsi dari sel-sel tubuh juga akan terganggu, sehingga memang gangguan tiroid ini sangat berpengaruh pada masa depan anak manusia. Oleh karena itu, di dalam menopang produktivitas SDM di Indonesia yang sudah dicanangkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beliau pernah menyatakan bahwa SDM tangguh itu perlu digalakkan, perlu diciptakan untuk menopang Indonesia maju. Maka gerakan untuk mendeteksi tiroid, pemeriksaan tiroid, pengendalian tiroid, pengobatan tiroid, pencegahan terhadap gangguan-gangguan dan penyakit tiroid, ini sangat penting kita galakkan
Supaya apa? Supaya Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia secara umum melahirkan anak manusia yang menjadi SDM yang tangguh, yang cerdas, yang kuat, supaya dia bisa mendorong kemajuan di masyarakat, khususnya masyarakat kita tercinta di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada kawan-kawan Perkumpulan Tiroid Indonesia yang malam ini menyelenggarakan malam puncak peringatan International Thyroid Awareness Week di tahun 2021. Sekali lagi selamat dan sukses acara malam puncak yang hari ini diselenggarakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Daeng Muhammad Fakih, SHMH, atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama keynote speech oleh Dr. Dante Saksono Harbuono, PhD SPPD KMD, mengenai Management of Thyroid Cancer in Indonesia, Past, Present, and Future. Kepada Dr. Dante Saksono Harbuono, PhD SPPD KMD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru besar sekalian, Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya untuk ikut menyampaikan beberapa hal tentang tiroid yang hari ini akan saya fokuskan pada cancer tiroid. Kalau boleh saya share screen. Ya, terima kasih Prof dan dokter sekalian, karena slide-nya ini nggak bisa jalan, saya akan menyampaikan tanpa slide bahwa manajemen tiroid menjadi salah satu hal yang penting karena salah satu penyakit tiroid di fase akhir adalah fase tiroid. Ada 3 hal utama yang mesti kita lakukan dalam hal manajemen tiroid, yaitu bagaimana kita menemukan secara klinis, kemudian bagaimana imaging, dan bagaimana patologi. Hal tersebut kita sebut sebagai trias diagnosis. Jadi trias diagnosis itu terdiri dari klinis, imaging, dan patologis. Sebenarnya dari diagnosis sendiri, kalau kita bandingkan secara perabaan, itu kelenjar tiroid yang mengalami malignansi itu bisa kelihatan secara sitologi kira-kira 5-6,5%. Sedangkan yang non-palpable itu 5,4 sampai 7,7%. Jadi artinya bahwa kelenjar tiroid yang ganas tetapi kemudian terlihat tidak teraba, itu juga menjadi concern. Bahkan angka persentasenya antara yang teraba dan tidak teraba itu hampir sama. Jadi size is not matter untuk kelainan tiroid. Karena itu kalau kita lihat dengan palpasi, diagnosis kelenjar tiroid itu, benjolan tiroid itu kira-kira 3-7%. Tetapi kalau kita menggunakan ultrasonografi kira-kira 20-76%. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kelenjar tiroid itu merupakan pandemik yang kita hadapi di dalam klinis sehari-hari pasien dengan tiroid. Karena itu pemeriksaan ultrasonografi salah satu modalitas yang bisa dikerjakan untuk melakukan diagnosis kelenjar tiroid. Beberapa modalitas penggunaan ultrasonografi tidak saja digunakan untuk sebagai diagnosis imaging, tetapi juga sebagai diagnosis untuk panduan melakukan intervensi berupa biopsi tiroid. Selain itu, tindakan imaging tiroid juga bisa dilakukan untuk melakukan tindakan elastografi untuk melihat apakah kekerasan dari kelenjar tiroid tersebut merupakan bagian yang bisa digunakan untuk mendiagnosis apakah kelenjar tiroid tersebut malignans atau tidak malignans. Itu bagian imaging untuk diagnosis trias diagnosis kelainan tiroid cancer. Kemudian yang kedua adalah patologi. Patologi juga penting karena tersedia sistem untuk reporting kelenjar tiroid
untuk melakukan diagnosis dari diagnosis menegakkan apakah tiroid tersebut kanker atau bukan kanker. Jadi antara klinis, imaging, dan patologi merupakan bagian yang penting untuk melakukan diagnosis kelenjar tiroid tersebut. Sebenarnya sudah disusun konsensus dari Perkeni dan Inata waktu itu. Konsensus tersebut sudah digunakan untuk petunjuk klinikal praktis di beberapa tempat, salah satunya di RSCM, dan ini melibatkan berbagai bidang keilmuan, antara lain penyakit dalam, bedah, THT, radiologi, kedokteran nuklir, kemudian patologi anatomi, dan sebagainya. Di RSCM sendiri, dari registri nodul tiroid yang kami kumpulkan, itu dari 173 visiting pasien yang pasien endokrinologi yang masuk, 42% diantaranya adalah penyakit tiroid. Dan penyakit tiroid ini menjadi sangat penting karena menempati urutan ke-8 dari seluruh keganasan yang ada di dunia ini. Selain breast cancer, prostat, lung cancer, colorectum, cervix, kanker usus, kemudian kanker lambung, liver, corpus uteri, baru kemudian kelainan tiroid. Jadi kelainan tiroid menjadi salah satu kelainan yang penting untuk didiagnosis karena menempati urutan yang ke-8 dari seluruh kanker yang ada di dunia. Ini berdasarkan survei dari WHO yang dilakukan pada tahun 2018. Dari 5-year survival rate, sebenarnya kanker tiroid itu mempunyai survival rate yang bagus, kecuali adalah beberapa kanker yang masuk ke dalam distant metastasis. Distant metastasis yang terjadi pada beberapa kanker tiroid itu merupakan persoalan. Karena itu kita kenal sebagai advanced thyroid carcinoma. Advanced thyroid carcinoma itu tergantung dari berbagai macam hal. Yang pertama adalah posisi, keterlibatan lymph node, infiltrasi, dan tipe selnya. Berdasarkan atas anaplastic thyroid cancer karakteristik, bahwa extrathyroidal thyroid extension yang ada itu kurang lebih menempati 52% dari seluruh penyebaran yang ada di kelenjar tiroid. Dan kalau dari ada studi yang menunjukkan bagaimana keterlibatan lymph node pada advanced thyroid cancer, dari 377 papillary thyroid carcinoma, ternyata 133 atau kurang lebih 70% itu adalah ipsilateral dari nodul yang ada. Kemudian 15% diantaranya both. Jadi dua-duanya ada nodul yang lymph node-nya terlibat kiri dan kanan. Sedangkan 10% diantaranya itu adalah kontralateral. Jadi walaupun benjolannya ada di sebelah kanan, tidak menutup kemungkinan lymph node-nya terlibat itu adalah kontralateral, kira-kira 6%. Itu adalah berdasarkan lymph node. Kemudian berdasarkan atas infiltrasi, kalau kita lihat bahwa kalau seorang penderita nodul tiroid itu sudah mengalami kanker, maka 5-year survival rate-nya itu akan menurun ketika sudah terjadi metastasis. Dan metastasis ini sangat penting untuk dilakukan follow up. Dan metastasis terbanyak itu terdapat di esofagus. Kurang lebih menempati 60% dari seluruh pasien yang ada, kemudian di trachea, kemudian juga di vena jugularis dan carotis di pembuluh darah, dan beberapa mengalami metastasis di laring. Kita mempunyai beberapa slide yang menggambarkan metastasis, antara metastasis di otak juga kita temukan, metastasis di tulang juga kita temukan, metastasis di beberapa kelenjar lain kita temukan, dan ini menggambarkan bagaimana metastasis itu terjadi. Jadi bagaimana manajemen penyakit kanker tiroid? Yang pertama, diagnosis harus ditegakkan secara baik, kemudian surgical, kemudian tindakan selanjutnya adalah ablasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Tindakan surgical itu dikerjakan berdasarkan TNM staging, ada T0 sampai T4, berdasarkan staging dari AJCC dan American Joint Committee of Cancer ini memperlihatkan bagaimana tindakan itu dipilih. Kalau clinical diagnosis dan
FNAB yang ditunjukkan oleh pemeriksaan sebelumnya merupakan tumor yang operable, maka segera dilakukan tindakan tiroidektomi. Tetapi apabila tidak operable, maka dilakukan tindakan yang lebih advance lagi. Kemudian dilakukan tindakan setelah dilakukan tindakan operasi, dilakukan tindakan ablasi. Dan ablasi ini terutama dikerjakan untuk kasus-kasus yang secara klinis itu mempunyai preferensi untuk berperan dan mempunyai sensitivitas yang tinggi. Operability merupakan salah satu yang paling penting dalam kegiatan ablasi karena eksisi dilakukan sebagai first line terapi, kemudian diikuti sebagai adjuvan setelah dilakukan surgery. Biasanya tindakan radioablasi ini tidak berpengaruh pada kelenjar yang tidak mengandung yodium seperti kelenjar-kelenjar lain. Jadi cukup aman untuk bisa dikerjakan. Kemudian akan tetapi mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain adalah bahwa ablasi tersebut tidak bisa dikerjakan pada lymph node. Kemudian mempunyai resiko apabila dikerjakan pada brain metastasis yang walaupun kasusnya cukup jarang, kemungkinan untuk melakukan ablasi pada brain metastasis ini mempunyai resiko terjadinya inflamasi, sehingga inflamasi tersebut justru akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti kejang melakukan ablasi. Dan itu mempunyai tindakan ablasi ini mempunyai efektivitas yang rendah pada beberapa jenis sel karsinoma yang diketahui. Jadi kalau kita punya kelenjar tiroid yang sudah dioperasi, kemudian kelenjar tiroid yang dioperasi tersebut diketahui jenis selnya, untuk beberapa kelenjar tiroid mempunyai less efektif seperti tall cell papillary carcinoma. Kemudian columnar dan diffuse sclerosing cell carcinoma juga mempunyai efektivitas yang sedikit. Kemudian invasive follicular carcinoma cell juga mempunyai efektivitas yang sedikit, dan Hurter cell juga mempunyai efektivitas yang sedikit. Jadi kalau kita ingin melakukan tindakan ablasi juga harus terpilih jenis sel yang diketahui sebelumnya pada tindakan operasi. Kemudian bone marrow pada tindakan ablasi itu harus consider pada beberapa hal yang merupakan clinical relevan, antara lain adalah bone marrow depression. Kalau ada bone marrow depression, penurunan aktivitas bone marrow, maka tindakan ablasi ini juga harus dilakukan secara hati-hati karena akan menekan bone marrow activity. Kemudian pulmonary function restriction pada beberapa pasien PPO yang mengalami gangguan pulmonary juga harus dilakukan kehati-hatian ketika akan melakukan ablasi. Salivary gland restriction juga harus dihati-hati ketika melakukan ablasi kelenjar tiroid. Kemudian risk and benefit pada neurological edema akibat tindakan ablasi yang dilakukan pada kelenjar tiroid yang metastasis di otak juga harus diperhatikan. Setelah diablasi maka harus dievaluasi. Evaluasi yang paling penting adalah bahwa beberapa jenis karsinoma tersebut terlibat diantaranya adalah anaplastik sel, jenis-jenis anaplastik, dan beberapa manajemen untuk yang anaplastik ini dilakukan dengan beberapa modalitas, misalnya adalah target terapi. Target terapi itu adalah misalnya menggunakan VEGFR target dengan TKI untuk beberapa jenis kanker tiroid. Ada beberapa meta-analisis yang dilakukan, misalnya dengan menggunakan sorafenib dibandingkan dengan placebo dan pada decision study, dan menunjukkan bahwa 5-year survival rate-nya meningkat pada beberapa tindakan tiroid yang dilakukan dengan menggunakan TKI tersebut. Dan yang lain adalah lenvatinib yang dibandingkan dengan placebo juga menunjukkan hasil efektivitas yang lebih baik dibanding 5-year survival rate untuk pasien-pasien yang sudah mengalami metastasis jauh pada jenis anaplastik karsinoma yang tidak operable atau jenis Hurter cell atau jenis sel-sel kelenjar tiroid yang mengalami resistensi untuk dilakukan ablasi. Jadi secara keseluruhan well diagnosis yang baik, well surgical yang baik, well radiasi yang baik, dan well kemoterapi yang baik itu merupakan salah satu modalitas yang bisa kita lakukan untuk pengobatan tiroid di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bahan
yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi pada pertemuan acara puncak INATA pada hari ini untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya kanker tiroid adalah salah satu kanker yang bisa diobati secara tuntas, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang baik dan bekerja kerjasama antar lintas keahlian yang baik antara penyakit dalam, kemudian bedah, kedokteran nuklir, kemudian teman-teman dari THT kadang-kadang, kemudian teman-teman dari bagian intervensi yang lainnya. Terima kasih, mungkin tim bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pada Kongres INATA, PB INATA pada malam hari ini. Semoga bisa berlangsung dengan lancar dan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dante Saksono Harbuono, PhD SPPD KMD, untuk ulasan yang sangat lengkap mengenai Management of Thyroid Cancer in Indonesia, Past, Present, and Future, yang dalam perkembangannya akan selalu melibatkan berbagai multidisiplin secara holistik dan komprehensif. Semoga kedepannya penanganan kanker tiroid di Indonesia akan semakin berkembang pesat.